Marah. Siapa yang marah? Mana-mana. Mana aja. Oh, mana-mana aja ya. Udah, bentar. Aku ambil metode kertas suci dulu ya. Bentar ya. Apa sih metode kertas suci itu apa? Nggak ngerti. Ganti-ganti lama lagi itu buat apa itu, Bang? Ah, ini ntar. Ganti-ganti buat lama itu buat apa coba? Bentar dulu. Aku punya metode namanya metode kertas suci. Lu dengerin dulu. Selama ini kan kalian teman-teman Kristen masih bingung kan siapa Tuhan, betul nggak? Bingung nggak kalian? Suka-sukamu lah. Mana Enggak, yang bingung nggak? Kau bingung nggak siapa Tuhanmu? Bingung nggak? enggak? Aku nggak bingung, Bang. Nggak bingung. Iya. Ini bentar. Aku nggak bingung itu karena Tuhanku bisa menjadi manusia, Bang. Kalau Tuhan, Oh, Tuhanmu, Tuhan. Maksudnya Yesus. iyalah, Bang. Oke, siapa yang jadi manusia ini? Tuhan, Bang. Bukan Allah, bukan Allah. Allah itu kan Tuhan menjadi manusia. menjadi Manusia. manusia. Oke. Dan bukan Allah. Iya, sabar dulu. Tuhan ini Ditambah tergolong sabar dulu. Tuhan ini Iya. tergolong Tuhan atau tergolong bukan Tuhan? Tergolong Tuhan. Tergolong Tuhan. Ini menjadi tetap ya, menjadi tetap menjadi. Iya. Manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan manusia? Bukan. Bukan Tuhan. Oh ya, enak diskusi nama ini loh. Berarti kesimpulannya Tuhan menjadi bukan Tuhan. Manusia bukan Tuhan kesimpulannya. Lah ya, Tuhan. Berarti kalau Tuhan menjadi manusia, kesimpulannya adalah Tuhan menjadi bukan Tuhan, gitu. Kesimpulannya manusia bukan Tuhan. Loh, ini loh. Tuhan menjadi manusia Tuhan atau bukan? Bukan, betul? Manusia bukan Tuhan. Nah, ya sudah. Kesimpulannya Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Yang Tuhan ada yang diam di dalam daging itu yang disebut Tuhan. Ini dulu, jangan daging roh dulu, jangan ke situ dulu. Tuhan menjadi manusia, betul? Iya. Tuhan turun ke bawah menjadi Manusia. ini loh, Tuhan ini loh. Tuhan, Iya. Tuhan menjadi Iya. menjadi Manusia. manusia Tuhan atau bukan? Manusia bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Berarti kesimpulannya Tuhan menjadi bukan Tuhan. Kesimpulannya Tuhan diam di dalam tubuh manusia. Ini jawab dulu lu. Ini loh, Tuhan menjadi manusia, artinya Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Kesimpulannya Tuhan diam di Ini dalam betul tubuh. nggak? Nggak dulu. Ini kan jawabanmu. Iya, itu betul Nah, juga. Tapi yang Nah, benarnya iya, berarti kesimpulannya Tuhanmu berubah menjadi bukan Tuhan, betul? Tuhanku diam di dalam tubuh manusia dan manusia bukan Tuhan. Loh lah ya, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Manusia bukan Tuhan, yang Tuhan Loh adalah lah ya, Tuhan yang diam di manusia dalam ini daging. bukan Tuhan. Tuhan ini adalah Tuhan. Ketika Tuhan menjadi manusia, kesimpulannya Iya. Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Iya, Tuhanku itu yang diam di dalam daging sama seperti Tuhanmu itu berbicara dengan Musa di Al-Qasas 30. Jangan sama-samakan, beda. Jangan sama-sama. Tunggu. Siap jawab dulu. Tuhan menjadi manusia. Betul? Manusia kan bukan Tuhan, betul? Manusia bukan Tuhan. Nah, kesimpulannya Tuhan, nih lihat sini. Lu lihat nggak? Lihat nggak ini? Tulisan saya kelihatan nggak? Iya. Ini jawabanmu kan? Tuhan adalah Tuhan, menjadi. Iya. Manusia ini bukan Tuhan, betul? Iya. Berarti kesimpulannya Tuhan, Iya. Tuhanmu menjadi Iya. bukan Tuhan, betul? Tuhan saya diam di dalam manusia. HP itu Oke, kita cek. Yesus, kita cek nih Yesus. HP itu kamu atau bukan HP? Sabar, Yesus. Enggak, HP itu kamu atau bukan? Sabar. Tenang dulu, HP itu kamu atau bukan analoginya? HP itu kamu atau bukan? Jangan membodohi saya. HP itu kamu atau bukan? Saya tanya. Tuhanmu menjadi bukan HP Tuhan itu ini kamu loh. atau bukan? Woi, Saya tanya HP itu kamu atau bukan? Handphone itu kamu atau bukan? Saya tanya. Sabar dulu. Woi. Iya, saya nanya handphone itu Sabar kamu atau dulu, bukan? kok Jangan marah-marah. membodohi saya. Di Gua sini saya hanya gua menganalogi kempesin juga supaya badan lu ntar. lupa.
Udah fashion gini juga kamu badan jawab, lu ntar. handphone itu kamu atau bukan? Handphone itu kamu atau bukan? Sabar dulu. Jawab. Iya sabar ini Yesus ini lu. Muter balikkan patah di situ hanya Lu mau kok enggak usah tantrum, sabar. Nah, saya nanya. Sabar Jack. Jangan di mute. Aku nanya. Iya enggak usah di mute, enggak usah di mute ya. Ya udah sabar ya. Nah, Ini aku kan nanya Yesus. balik, HP itu kamu atau bukan? Mana ada tulisan HP? Saya nanya handphone yang kau gunakan itu kamu atau bukan? Mana ada tulisan handphone? Di mana ada tulisan handphone? Handphone itu kamu atau Mana? bukan, saya tanya. Loh, mana ada tulisan handphone? Handphone itu kamu atau bukan, saya tanya handphone. Mana ada tulisan handphone mana? Saya beranalogi handphone kamu atau bukan? Loh, handphone saya milik saya. Oke, ada suara yang keluar dari dalam handphone itu suara kamu atau bukan? Ada suara yang keluar dari dalam. Enggak ada lah. Enggak jawab dulu, kan kamu Enggak berlogika ada. nih. Justru di tempat saya, Kamu berlogika tidak. berhadapan dengan saya, itu kamu siap-siap. Iya, siap-siap, oke, Saya ini siap-siap, adalah ahli siap-siap. logik dalam berpikir. Iya, Ketika iya, saya iya, logik iya. berpikir, saya akan selalu mengkomparasikan. Oke, iya, sudah. Sabar. Kamu dapat untuk memahami. Sabar. Tenang dulu Oke, ya. Tenang dulu baik. ya. Jawab dulu. Handphone itu Ini kamu atau diselesaikan bukan? dulu, baru Handphone tanya itu kamu atau balik. bukan, saya tanya. Jawab dulu. Gimana? Handphone itu kamu atau bukan? Oke, ini pertanyaan terakhir saya jawab ya. Oke, handphone itu kamu Oke. atau bukan? Bukan. Nah, udah saya Oke. jawab. Sekarang gantian Suara saya. yang keluar dari dalam saya handphone itu jawab. suara kamu Udah atau saya bukan? jawab. Sudah saya tanya, jawab. suara Gantian, yang keluar dari dalam gantian. handphone itu suara kamu atau bukan? Saya tanya, jawab dulu. Gantian Nggak, udah. jawab. Udah saya jawab. Enggak konsisten dia. Suara Katanya kamu iya yang pertanyaan keluar terakhir. dari dalam handphone itu suara kamu atau bukan? Katanya pertanyaan terakhir baru masuk Nah, Tuhan menjadi jawab bukan dulu, jawab Tuhan. dulu. Bermain Ini logika loh. dengan saya. Kamu ingin menguji logikaku, mampu nggak kamu? Ya oke. Kita ikutin ya. Gimana? Handphone ya. Oke. Handphone, Oke, HP sekarang gitu saya ya. akan dengar baik-baik. HP. Ini Kamu- aku tulis oke. di HP ini. Aku ikutin. Oke, HP. Terus? Kamu sekarang sedang berkomunikasi dengan saya dan HP yang saya gunakan sekarang kamu atau bukan? HP ini alat ya. HP ini alat bukan? Alat bukan? Oke, ya. Alat komunikasi, betul nggak? Oke. Alat, sabar dulu. Alat komunikasi. Betul nggak ini? Oke. HP ini alat komunikasi. Ada yang menggunakan nggak? Ada. Siapa nama yang menggunakannya? Yang menggunakan antara saya dengan kamu. Oke, jadi yang menggunakan ini adalah Ardiansa, betul? Oke, Ardiansa dan Oke, digunakan, sabar dulu. Alat komunikasi digunakan, saya tulis dulu, digunakan oleh Dr. Jeki dan Ardiansa. satu aja kepanjangan. Dua Ardi gitu. nggak bisa. Dua. Udah. Harus Berarti dua. HP adalah alat komunikasi digunakan oleh Ardi, betul? Ardiansa dan saya dua-duanya digunakan. Ya satu-satu, Nggak ngetiknya bisa satu, kepanjangan. nggak bisa. Kau bisa kondusif nggak? Harus dua. Bisa kondusif nggak? Ya kalau nggak turunkan aja. Kan Ya, gitu. kalau nggak bisa kondusif, kalau nggak bisa kondusif, cerita, tapi kalau nanya kondusif nggak kan turunkan aja lebih bagus. ya kan ini kan udah saya jawab. HP adalah alat komunikasi digunakan Oke, oleh Ardi. silakan. Alat komunikasi yang digunakan oleh Ardi. Sekarang saya tanya, alat Oke. komunikasi yang digunakan oleh Ardi, apakah Ardi atau bukan Ardi? Yang saya tanya begini, ketika kamu berkomunikasi. Jawab dulu. Alat komunikasi Saya sudah yang digunakan mengatakan oleh tadi, Ardi. gunakan HP di situ ada dua, bukan satu aja. Dengerin dulu. Kalau satu itu kamu Dengerin mau dulu. membodohi saya. Dengerin dulu. Catat dua HP yang Alat akan digunakan, bukan komunikasi satu. Yang digunakan oleh Ardi, ini Ardi atau bukan Ardi? Saya tidak akan menjawab sebelum kamu menggunakan dua HP di situ. Dua HP? Mana ada dua HP? Sekarang kamu berkomunikasi dengan saya, artinya antara HP Satu lah, kamu HP saya dengan HP satu. saya. Pak. Loh, HP saya satu. Kalau HP cuma satu, di sini saya tidak bisa mendengarkan suaramu. Jangan Itu bermain urusanmu, logika bukan dengan urusan saya. Jangan bermain logika dengan saya ahli logika di sini. Itu urusanmu. Saya HP saya selalu di sini cuma menggunakan satu. akal saya dalam berdiskusi. Jadi saya selalu memilah menggunakan akal saya untuk memilah mana HP yang saya benar cuma dan salah. satu ini ya. HP Maka saya cuma gunakan satu. di situ yang tepat adalah dua HP antara aku dengan kamu. Alasannya apa? Karena saya berkomunikasi dengan kamu sekarang. Loh,
HP saya cuma satu. Sanggup tidak kamu menghadapi saya? Loh lah ya, HP saya cuma satu. Kalau kamu tidak sanggup, maka katakan kamu tidak sanggup dan buang saya dari sini. Tapi kalau kamu sanggup, ayo layani saya dengan akal dan logikmu berpikir. Oke. Jadi kesimpulannya Tuhan menjadi bukan Tuhan. Sepakat? Sekarang itu Sepakat nggak? itu Ini loh, sepakat logikanya, nggak? dengar. Iya. Iya, gunakan dulu Sepakat hati ini. dua. Iya, Jangan lari sepakat dulu kemana-mana. kita. Jangan Iya. coba untuk Nanti takut setelah ini ketika saya selesai, menggunakan setelah ini analogi. sepakat, dengerin dulu, sabar. Setelah ini sepakat, baru kita ke HP. Kita sepakat dulu di sini. Nggak bisa HP dulu lebih tepat. Loh. Takut lah sini. Berarti Tuhan, ketika Anda menyatakan Tuhan menjadi manusia, Anda juga menjawab, Anda sendiri yang menjawab loh. Manusia ini bukan Tuhan loh. Anda sendiri yang menjawab, bukan Di saya. dalam Kolose 2 dijelaskan Berarti- bahwasan oleh kepenuhan Elohim berkenan diam di dalam dia. Artinya ada Tuhan yang diam di dalam kedagingan manusia. Jadi kesimpulannya Manusia itu Tuhan atau bukan? ada dua, No. ada Tetapi dua yang disebut dengan berdiam. Tuhan adalah sang Ada Elohim yang dua. tidak kelihatan, yang diam di dalam daging Iya, manusia. iya. Itu yang disebut Tuhan. Jangan kau hadapi saya. Ada saya ini dua di gurumu. dalam daging manusia. Ada dua Seorang dalam guru daging tidak manusia. akan bisa kau untuk mengalahkan saya. Iya. Kamu muridku, Iya. levelmu Ada, masih iya, di sabar. bawah. Saya ikutin, Jangan saya kau coba ikutin. untuk menghadapi saya. Saya ikutin ya, saya ikutin. Ada dua di dalam Yesus, betul? Ada Tuhan Betul. di dalam tubuh Yesus, itu benar. Iya, ada dua di dalam Yesus, betul nggak? Ada Tuhan yang diam di dalam tubuh Yesus, itu lebih tepat. Oke, ada Tuhan, ada dua. Ada Tuhan, ada Oh, Tuhan. ada Jangan Tuhan. mencoba untuk menggiringi. Ada Kamu Tuhan menggiringi perkataan saya. Artinya di kamu takut dalam- dalam berdiskusi menggunakan logik. Sabar. Logik saya kamu tidak akan bisa mengimbangi. Saya gurumu di sini. Sabar dulu. Ada Tuhan di dalam tubuh Yesus, oke? Yes. Berarti rohnya Yesusnya. Yes. Oh, roh. Apa suara Oke, saya kau putus-putus, tulis. Ardiansa? Apa alasannya? Sabar, enggak putus-putus. Siapa yang bilang putus? Ya, Emang suara saya silakan. putus-putus, Sos? Ini roh berarti ya? Berarti roh ini Tuhan maksudnya? Yes. Oh, rohnya Tuhan. Oke. Lah dagingnya Tuhan atau bukan? Dagingnya buka, karena daging itu adalah alat yang digunakan Tuhan untuk berkomunikasi dengan bukan manusia. Tuhan. Oke, bukan Tuhan. Ini manusia ya, daging ini ya. Daging ini manusia ya, betul ya? Kok kamu pintar Oke. sekali sekarang? Oh iyalah, daging manusia. Oke. Manusia. Nah, pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau manusia? Di dalam 2 Filipi menjelaskan dia mati dalam keadaan sebagai manusia dan bukan dalam Oke, keadaan sebagai manusia. yang mati saya tulis ya. Yang mati di kayu sama dengan manusia atau Salah. Daging. Salah. Jangan Gimana sih? mencoba untuk mencatat narasi saya yang tidak saya ucapkan. Dengar baik-baik. Loh, kan Anda Ini. menyatakan Dengar kan Anda ngomong baik-baik. yang mati. Dengar baik-baik. Saya Iya, bacakan gimana, ayatnya di dalam 2 Filipi 6 Iya. sampai 8. Dengar baik-baik supaya kamu catat di situ. Iya. Dia mati dalam keadaan sebagai manusia, bukan dalam keadaan sebagai Tuhan. Silakan dicatat. Oke. Yang mati di, saya tanya sekarang. Ini saya tanya. Saya pertanyaan ini ada pertanyaan saya dari saya. Pertanyaannya dari saya. Yang mati di kayu salib manusia atau Tuhan? Manusia yang digunakan Tuhan sebagai hijab. Manusia kan kesimpulannya? Manusia yang digunakan Tuhan sebagai hijab seperti di zaman Musa. Manusia Tuhan yang menggunakan digunakan hijab oleh api Tuhan. ataupun awan. Manusia yang digunakan oleh Tuhan kesimpulannya Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia bukan Tuhan. Bukan Tuhan, gitu loh, pinter. Oh ya, cerdas gitu loh. Oke ya. Jadi yang mati di kayu salib bukan Tuhan, betul? Daging manusia, sepakat. Iya kan, bukan Tuhan. Yes. Oke. Pertanyaan saya, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Apa pertanyaanmu? Coba kamu ulangi dengan baik supaya dapat ditangkap oleh Untuk netizen apa yang di bukan bawah. untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa?
Iya, kedagingan manusia itu mati di kayu salib, itu dijadikan persyaratan pertumpahan darah di situ supaya apa? Karena Yesus mengadakan perjanjian yang baru dengan murid-muridnya bahwasan darahku adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk penghapusan dosa. Maka daging Untuk itu menghapus dosa. Iya, sabar dulu. Seorang dokter sedang menjelaskan narasi-narasinya di kamu sabar. Jangan mencoba untuk menghadapi saya di sini. Saya adalah dokter, kamu bukan lawanku. Iya. Kamu cari Iya, lawan iya, Kristen iya. yang lain yang tidak memiliki. Iya, sabar. Gak usah marah-marah. Nggak usah Coba untuk marah-marah. menghadapi saya. Sabar. Jadi ini betul atau salah menurut kamu? Untuk menghapus dosa, betul atau salah? Bacakan dulu. Untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab Oke, untuk baik. penghapusan dosa, betul? Baik, daging yang digunakan Tuhan itu adalah untuk penghapusan dosa. Iya, untuk menghapus dosa, betul? Yes. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan? Benar. Iya. Kenapa Anda Berarti tertawa? saya tanya ya, oke ya, kesimpulannya, dosa Anda, dosa Jackie ditebus oleh bukan Tuhan. Pintar. Tuhan. Mantap. Lah, Bang, saya tanya Bang, manusia ini punya nama nggak? Manusia itu memiliki nama Yeshua HaMashiach. Oh, berarti maksudnya bukan Tuhan ini, bukan Tuhan Yesus berarti ya, betul ya? Bukan. Manusia bukan Tuhan. Iya, berarti kesimpulannya dosa Jackie ditebus oleh bukan Tuhan Yesus, betul? Benar. Iya. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Kenapa tertawa? Apa alasannya tertawa? Ya ini berarti bukan Yesus dong. Yang ditertawakan itu apa sehingga kok jadi lucu Lah ya, begini? berarti dosamu ditebus oleh bukan Tuhan Yesus. Kamu berbicara tentang Yesus itu berbicara tentang proper name daripada Sang Pencipta atau bukan? Yes. Nah, ini yang menjadi Ya, persoalan. kesimpulannya bukan Kamu Tuhan berdiskusi Yesus. dengan saya itu dengar baik-baik. Berdiskusi dengan saya itu harus memperhatikan dalam 3 poin. Udah kena kau. Dengar. Menghadapi saya bukan seperti yang kamu hadapi Kristen yang lain itu seperti membalikan telapak tangan. Saya jelaskan kepada kamu. Kristen sudah jawab, Mek. Udah jawab kok. Nah, membahas Yesus itu ada 3 poin. Pertama, kamu membahas tentang namanya itu bagian daripada proper name daripada Sang Pencipta atau bukan. Yang kedua, kamu membahas tentang Yesus kedagingannya itu Tuhan atau bukan. Sabar, jangan tertawa. Ini adalah Iya, seorang dokter yang sedang menjelaskan kepada kamu, bukan Kristen abal-abal. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, kamu mempersoalkan tentang proper name yaitu Yesus itu dia sebagai penebus dosa atau bukan. Lalu kamu menyimpulkan bahwasanya yang menebus dosa kami itu bukan Tuhan Yesus tetapi orang yang di luar daripada Tuhan Yesus. Nah, kamu membahas tentang proper name-nya itu menjadi persoalan yang terbesar yang harus kamu hadapi dengan saya. Jadi kesimpulan akhirnya dosamu ditebus oleh bukan Tuhan, betul? Dosa saya itu ditebuskan oleh daging Bukan manusia Tuhan. yang digunakan Tuhan sebagai persyaratan penghapusan dosa yang Manusia yang digunakan oleh Tuhan, apakah Tuhan atau bukan Tuhan? no. Hah? No. Bukan Tuhan berarti kan? No. Lah, ya, bukan Di dalam Tuhan. 2 Filipi tadi sudah dijelaskan bahwa dia mati dalam keadaan sebagai manusia dan bukan Mau dirubah Tuhan. jawabannya. Maka manusia itu bukan Tuhan. Udah, itu Lah, ya, jawabannya. manusia bukan Tuhan, Pertama, kan? kamu tidak akan sanggup untuk menantang saya karena saya Berarti adalah bukan profesor. Tuhan ya? Bukan Tuhan. No. Pertanyaan saya. No. Lah iya, bukan Tuhan, betul nggak? Bukan Tuhan. Salah. No. Loh, salah berarti. Maksud saya itu yes. Tuh, maksud saya yes. Oh yes, no. Oh yes, no. Oh, yes, no. Berarti no Tuhan. Lah iya, berarti kesimpulannya dosa Jackie ditebus oleh bukan Tuhan, betul? Yes. Bukan Tuhan ini punya nama nggak? Yang bukan Tuhan ini punya nama nggak? Yang bukan Tuhan itu memiliki nama. Namanya siapa? Namanya? Adalah Yesua. Nah, oke, Dan Yesua berarti itu bukan Tuhan bukanlah Yesus. proper name daripada Sang Pencipta. Berarti Tetapi bukan. Yesua adalah daging yang digunakan Tuhan itu memiliki nama Yesua. Iya. Berarti dosa Jackie, Jangan kau menghadapi saya. Iya, sabar. Ardiansa. Sabar. Kesimpulannya dosa Jackie ditebus oleh bukan Tuhan Yesus. Sepakat? Yeay. Kena dia. Gak bisa ngeles. Tidak ada yang kena Nggak di bisa sini karena ngeles saya dia. adalah Nggak bisa jenius. ngeles ternyata. Sejauh Saya ini adalah teman-teman, jenius. Sejauh Jenius, ini jenius, jenius, ya, jenius. ternyata Saya ini sejauh ini jenius. jenius botol kayak gitu kok jenius. Jangan mencoba untuk menghadapi saya. Saya adalah guru Ternyata kalian. gini teman-teman.
Berarti kalau ada pendeta yang mengatakan di gereja gini, Jack, dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib, itu salah berarti ya? Salah. Salah. Ya salah. Jangan Karena lupa Tuhan kami dipotong itu bagian tidak ini, memiliki host. darah dan daging. Jadi Tuhan kami itu, dengar, Tuhan kami tidak memiliki darah dan daging. Jadi darah dan daging itu bukan Tuhan. Maka yang melakukan penebusan itu adalah manusia biasa. Tetapi hanya menjadi persoalan di sini, Tuhan kami menjadikan daging itu sebagai darah perjanjian antara manusia dengan Dia. Iya, kesimpulan akhirnya yang digunakan Coba oleh untuk Tuhan, Anda hadapi Tuhan saya. atau bukan Tuhan? Jangan kau hadapi saya ini guru. Iya. Loh, lah ya udah Beranalogi akui dengan kan Kristen yang lain kesimpulannya. yang baru belajar, tapi kalau Anda kau hadapi sudah saya kau akan mengakui. nangis darah di sini. Kau akan menyembah ngomong sendiri. saya. Ngomong sendiri. Ngomong tuh lihat ngomong sendiri teman-teman. Lihat ngomong sendiri, dengerin. Kan? Kesimpulan akhirnya dosamu ditebus oleh bukan Tuhan Yesus. Selesai. Yes. Oke, Bagus. Berarti Aduh, jangan Yesus nyembahin dong hidup kalau di kayak dunia gitu. menjadi bukan Tuhan. Oke, sekarang saya yang bertanya kepada kamu. Kamu siap untuk menjawab pertanyaan silakan. saya yang mematikan? Silakan. Yang tidak bisa. Iya. Saya belum masuk. Saya belum masuk ke dalam konsep ketuhanan. Iya, Saya ini mencari tahu tentang Silakan. Al-Quran itu kan menjelaskan segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia, maka saya ingin bisa baca nggak mengujinya. Al-Quran? Di mana tertulis itu? Di mana tertulis itu? Al-Quran itu adalah menjelaskan segala sesuatu, benar atau tidak? Kata siapa? Kata Al-Quran. Di mana tertulis? Al-Quran itu nggak menjelaskan segala sesuatu ya? Loh lah ya, saya tanya di mana tertulis? Lalu Al-Quran itu bukan penyempurna. Loh enggak, saya tanya tertulis di mana itu narasimu dulu? Al-Quran penyempurna nggak? Saya tanya tertulis di mana? Oke, sekarang Al-Quran penyempurna nggak? Nggak bisa nunjukin. Tertulis di mana? Kasih tahu saya. Al-Quran penyempurna nggak? Al-Quran penyempurna. Jangan nggak? kemana-mana. Jawab dulu tertulis di mana? Al-Quran penyempurna nggak? Tertulis di mana? Jawab dulu. Hah? Jawab dulu tertulis di mana? Anda kan mengatakan Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Itu tertulis di mana? Kasih tahu saya. Bingung saya. Paham ya, bingung saya. Al-Quran penyempurna nggak? Jawab dulu tertulis di mana? Oh, ditanya tertulis di mana kok penyempurna nggak? Segala sesuatu. Ini tulis dulu tertulis di mana? Oke, saya cari. Ya memang debat sama saya harus repot teman-teman. Oke. Harus repot. Kita akan cari dulu. Coba open cam Oh, dong, ini- open cam. Saya nggak mau ini- open cam dong, kayak saya tadi loh. Enggak, jangan. Tunjukkan datanya. Nggak bisa Jangan. kamu bisa Nyawa open cam. nyawa saya melayang nanti. Emang kan? Enggak. Ih, tak pernah. Nanti saya. Aku nggak butuh wajahmu, Nanti aku butuh saya datamu. dijiatin, saya nggak mau. Enggak, aku butuh datamu, aku nggak butuh wajahmu. Aku udah tahu wajahmu, udah punya screenshotnya wajahmu. Dan lu agak gemuk, gua udah tahu. Betul. Wah, Gua udah tahu meme, wajahmu. bos. Lu agak gemuk, gua udah Jangan tahu. bang, nanti aku dijadikan. Ya maksudnya buka datanya gitu loh. Datanya Bukan muka yang dibuka, lu. bukan wajahmu yang dibuka. Dasar. Datanya mana? Bentar, Tunjukkan dong. bentar kita cari dulu. Santai. Ya, googling dulu. Nyari Oh, ini dikirain udah dari siap, hadis. udah naik itu. Aduh. Hadis. Kok hadis? Lo kok hadis? Hadis. Katanya di Quran. Hadis. Enggak, katanya di Quran. Hadis. Lu enggak jadi di Quran. Nggak jadi. Di Quran enggak. Oh. Buka Gimana sih hadisnya. katanya dokter. Katanya di Quran, katanya doktor. Oh, katanya doktor. Ngaco aja jadi orang. Ini kita buka di dalam surat An-Nahl ayat 89. Hadis Quran sih. 89. Katanya hadis mah Quran ini jadinya nih. Ini kita buka ya, kita open kamera. Iya, oke. Kamera kita buka. An-Nahl ayat Ayat 89. Kita buka kamera, kita buka kamera.
Camirana jibu sayangku. Aduh, ini, nampak nggak ini? Coba saya terangkan dulu, cahayanya harus diterangkan biar nampak dengan jelas. Silakan. Apa Surat Nahl ayat 89. Nah, kita baca. Yuk, baca, silakan. Dan ingatlah akan hari ketika kami membangkitkan. Aduh, mana kalau lari-lari dia, bentar. Bentar, barusan baca apa ya? Baca terjemahan atau baca Quran? Iya. Katanya dokter katanya. Dia kan mau baca Quran katanya ya. Kita denger ya teman-teman. Iya. Dia baca Quran katanya. Di Buka mute tuh itu. mic-nya, Meme. Buka mic-nya. Jangan mute lah. Yang Gak di mute ah. Siapa yang mute lu? Kagak ada Oke, yang aku mute. bacakan lagi sekali lagi ya. Dan ingatlah Sebentar, terjemahannya atau Al-Qurannya? terjemahannya. Oke, saya lanjutkan. Ah, gitu. Loh, itu bukan Quran berarti. baik. Terjemahan Saya Quran bacakan ya. itu. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami Iya. turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Dengar baik-baik, dengar baik. Iya. Jangan dilawan, Quran. jangan dilawan. Quran saya tulisan tulis nih. Saya Al-Quranmu. tulis ya. Saya tulis nih. Saya tulis sih Quran. Oke ya, silakan. Untuk menjelaskan Pertanyaanmu segala apa? sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Menjelaskan segala sesuatu. Baik, sekarang saya masuk ke dalam tahap pertanyaan. Kamu siap? Ya, siap dong. Berani siap dong. kau. Ayo. Berani kali kau menghadapi saya. Saya sudah tahu jawab, saya sudah tahu pertanyaannya. Ayo. Kamu tidak akan bisa. Iya. Nah, saya Ya udah bertanya aja, udah bertanya tentang terjemahan Al-Quran itu gitu loh. Sekarang saya bertanya kepada kamu, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Jibril untuk menyampaikan perkataannya kepada Muhammad, Allah menggunakan bahasa apa? Repot kan? Menggunakan bahasa apa? Repot dia kan jadinya, nggak bisa jawab. Oke, saya jawab. Oh, gampang lah. Kau kan bertanya kepada saya. Silakan. Menggunakan bahasa apa? Jawab lo kalau bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril, para ulama berbeda pendapat karena tidak tertulis di dalam Al-Qur'an. Nah, terus Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, kamu bilang pula tidak ditulis di dalam Al-Quran. baik. Sebelum kita kemana-mana, kita sepakat dulu. Quran ini firman siapa? Firman Allahmu dan Firman menjelaskan Allah. segala Saya sesuatu. sabar Dan tidak dulu. ada- Saya tulis dulu. Dan tidak ada misteri. Firman, sabar dulu, woi. Sabar dulu. Firman Allah. Iya. Sabar dulu. Sabar dulu. Silakan. Sabar dulu. Firman Allah ini kehendak siapa? Ya, kehendaknya Allahmu sendiri. Kehendak Allah. Kehendak, saya tulis ya. Kehendak Allah. Bukan kehendak Jeki kan? Betul? Kehendak Allahmu. Bukan kehendak Jeki kan? Bukan kehendak Jeki kan? Intinya bukan Allahmu lah. Enggak. Saya tanya, bukan kehendak Jeki kan? Bukan. Kalau kehendak Allah, berarti sesuatu yang ada di Quran adalah sesuatu yang dikehendaki Allah, betul? Yang saya tanyakan itu bukan itu ketika Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan Jibril itu menggunakan bahasa apa, itu yang saya tanya. Mau main logika sama Ardiansa? Ayo. Saya tanya kau jawab. Jawab sekarang. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Jibril menggunakan bahasa apa? Kok sehingga Jibril berbicara Iya, dengan jawab Muhammad dulu. menggunakan bahasa Arab? Jawab dulu sekarang ini kau loh. siap untuk berhadapan. Quran, iya sabar. Jack. Quran, Jack dengerin. Quran firman Allah, betul? Al-Quran Quran firman Allah, betul? Firman Allah adalah kehendak Allah, betul? Firman Allah adalah kehendak Allah. Ketika
Allah berkehendak tidak menjelaskan yang Anda tanyakan, berarti itu adalah firman Allah, betul? Berarti Al-Quran menjelaskan segala sesuatu diklaim tadi gagal. Segala sesuatu yang dimaksudkan ini loh. Kenal lagi lo ya. Ini ya, nih. Kalau di sini ini loh. netizen di bawah itu yang akan menjadi saksi. Iya, sabar. Iya, enggak apa-apa. Netizen di bawah itu Saya ngerti baca loh. pakai data lo saya ini. Saya pakai data Ternyata lo ini. Al-Quran ini berbicara Sabar dulu, woi. Sabar dulu. Al-Quran klaim ternyata. Sabar dulu, Jack. Sabar, saya pakai data lo ini. Saya pakai data lo ini. Ya, oke ya. Intinya udah gugur Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu udah gugur. Lo kok ngomong terus ini lo. Kok jadi yang tantrum yang tanya gimana sih? Nih ya. Harusnya yang tantrum saya dong. Kok jadi lu yang tantrum? Gimana nak ngertinya? Sabar dulu. Iya, yang tanya dia, yang takut, yang tantrum dia. Harusnya yang tantrum saya dong. Betul nggak? Mau menjelaskan Gimana? Iya, menjelaskan diam sampai dulu. sepuasmu. Nanti saya akan nyimak. Tapi saya akan Mulutmu diem dulu. Iya, mulutmu diem dulu ya. Oke. Nih, di sini ada An-Nahl ayat 89. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka, yaitu seorang nabi atau tokoh. Ini tafsir dari Kemenak ya, yang diakui kesalehannya dan ketakwaannya dari golongan mereka sendiri, yang memberi kesaksian dengan jujur. Dan kami datangkan pula engkau, wahai Nabi Muhammad, menjadi saksi atas mereka semua. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu secara berangsur-angsur untuk menjelaskan kepada manusia prinsip umum segala sesuatu sebagai apa? Sebagai petunjuk menuju jalan kebenaran dan kedamaian, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri sepenuh hati kepada Allah. Di sini tertulis bahwasanya apa yang dimaksud segala sesuatu, yang dimaksud segala sesuatu adalah itu loh. Kenapa tafsir itu tantrum. Tukang tafsirnya masuk angin bro, Ardiansa. Kenapa di situ dikatakan, jangan tantrum. Sabar. Kok bisa tafsirnya masuk angin kayak gitu segala prinsip pula katanya. Tenang dulu. Saya pakai data lu ini. Iya, data Saya kalau pakai data data lu itu ini. untuk apa? Itu Ya data diem dulu ya. Yang dimaksud segala sesuatu adalah iya, prinsip-prinsip itu dari mana dia dapat? Di Al-Quran tidak mengatakan prinsip-prinsip, kok tiba-tiba ditafsirkan Astagfirullahaladzim. Yang menjelaskan ya makanya yang bisa menjelaskan ya ini saya kasih tahu ya. Yang menjelaskan Quran, saya tanya sekarang ya. Yang menjelaskan Quran ini siapa harusnya? Yang bisa menjelaskan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala, karena pemikiran Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan manusia. Jadi tafsir itu tafsir hayalan. Semua tafsir itu tafsir manusia, pemikiran manusia. Ini saya kasih data kepada ya. pemikiran manusia jadinya. Saya kasih data. Iya. Saya pakai data. Kepada tafsir Sabar dulu, woi. Sabar dulu. Saya pakai data ini. Bersandar kepada pemikiran manusia. Iya. Oh, bersandar kepada Kemenak pula. Kok bisa pula di situ? Iya. Sabar dulu. Astagfirullahaladzim, sabar dulu. Saya pakai data. Boleh nggak saya? Pikir manusia Ngomong aja nyerocos dari tadi. Diam aja dulu, Jack. Masa bersandar kepada tafsiran manusia? Oke, sabar dulu. Mute aja. Oh, sini malas kali. Sabar dulu, woi. Dengerin dulu. Ini aku pakai data nih, teman-teman ya. Kita cek ya. Biar saya nggak disangka framing, nggak apa-apa dia turun ya. Ini di surat An-Nahl teman-teman, ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati wazuburi wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Apa artinya? Kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas atau mukjizat dan kitab-kitab. Kami atau Allah turunkan az-zikr atau Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Jadi siapa yang menerangkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan Al-Quran kepada kami semua. Karena yang paham maksud daripada ayat
Semua ayat di Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Yang itu tertulis di dalam hadis yang dikutip oleh para ulama tafsir. Mulai paham sampai sini? Mulai paham? Paham, guru. Gitu dong. Jadi segala sesuatu yang ada di pikiran dia adalah salah satunya. Siapa yang pertama kali buat bohlam? Ada nggak nama orang yang buat bohlam pertama kali di Quran? Lo kan kucul lo kalau tanya gitu. Karena apa? Karena Quran, segala sesuatu yang dimaksud Quran adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Paham? Paham. Paham. Sekarang saya sesuatunya nanya Bang adalah- Ardi, Bapak menyampaikan firman ke Yesus pakai bahasa apa yo? Ya makanya itu segala sesuatunya gini ya teman-teman ya, izin ya, segala sesuatunya yang dimaksud oleh Al-Quran, oleh Quran atau firman Allah ini adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Betul? Nah, Betul. sesuai dengan kehendak Allah dijelaskan, diterangkan kepada kami umat Islam oleh siapa? Oleh engkau. Engkau ini siapa? Nabi Muhammad. Menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Loh, ini loh yang menerangkan Nabi Muhammad diterangkan di mana coba? Ditulis di mana penerangannya? Di dalam hadis yang dikutip oleh para ulama tafsir, yang akhirnya jadilah tafsir ini, tafsir itu. Begitu saudara. Kalau mau tahu lebih lengkapnya bisa dibuka di ini yang lebih jelas ini di tafsir Ibnu Katsir boleh, di tafsir Al-Qurtubi juga boleh. Nah, itu ada asbabun nuzulnya. Nabi Muhammad menerima ini pada saat apa, bagaimana kondisinya, dijelaskan di situ semuanya. Begitu saudara. Jadi kalian kalau mau ngeklaim saya ngerti dia akan bertanya sesuatu yang nggak ada di Quran. Saya paham itu teman-teman. Saya paham. Makanya saya buat batasan ini. Quran firman Allah, betul. Pasti dia nggak akan mungkin bilang enggak. Firman Allah adalah kehendak Allah. Dia nggak akan boleh bilang enggak ini. Ketika kehendak Allah ini apakah kehendak Jeki? Bukan. Pasti bukan. Berarti kehendak Allah adalah sesuai dengan kehendak Allah. Betul? Betul. Berarti segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Betul? Betul. Segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah yang diterangkan oleh siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi udah wasallam. selesai. Mantap. Ya, lanjut silakan. Berarti Allah berkehendak untuk menerangkan, Nabi Muhammad menerangkan, kan begitu kan? Iya dong. Kenapa kok susah kali mikirnya gitu? Sekarang siapa yang menghendaki ke Nah, Yesus? sekarang bahasa yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril itu termasuk diceritakan oleh Allah enggak? Enggak. Berarti segala sesuatunya itu bukan sesuai dengan kehendak Allah yang itu enggak diterangkan kepada kami. Kok susah? Betul. Mau adu logika sama saya, kena sendiri kan? Mampus. Ayo. Iya. Gimana konsepnya? Tanya malah kejang-kejang. Lambat di bawah. Iya. Merajuk, Yang tanya merajuk di bawah dia, itu yang jadi tantrum gitu. dia. Harusnya kan yang tantrum saya. Kenapa dia jadi yang tantrum? Jeki Emang merajuk dipikir- di bawah nonton. Iya. Betul. Itu Nah, meme kalau- bos itu. Bukan Iya meme bos itu. Kalau tanya begini, bagaimana cara membuat soto? Loh, Quran ini bukan menu masakan loh. Nah itu kan ada segala sesuatu, kan kucluk. Segala sesuatunya termasuk resep soto gitu. Ngarang aja dibikin buku resep. Jadi pertanyaannya Bang Ardi, pertanyaannya di Quran. Terus Bang Ardi ngejar ke Quran. Di hadis katanya dia. Iya makanya itu. Nggak bisa teman-teman. Berarti Dia tanya pun memang salah. memang mau berpikir bahwa Al-Quran bisa dimainin sama dia gitu loh. Nyatanya karena apa yang dibacanya kan terjemahan. Terjemahannya bener kok. Jelas. Iya. Bukan Allah kan di situ. Segala sesuatu ya otomatis segala sesuatu yang dikehendaki Allah.
Gak mungkin segala sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Gak mungkin. Masa misal gini, ada nggak di Quranmu kalau segala sesuatu berarti ada dong cerita tentang Yesus. Ada nggak Yesus itu dikatakan disalib di Quranmu? Harus ada, karena kan segala sesuatu. Loh, kok maksa? Oh. Loh, segala sesuatunya ini bukan kehendakmu gitu loh. Kalau sesuai dengan kehendakmu berarti bukan Quran. Iya. Betul. Gitu. Aduh, makanya saya bilang, mohon maaf ya, bukan sombong ya, Meme Oke. Bos ya. Pertanyaannya Mohon maaf, gini, Meme Bang Bos ya, Ardi. bukan sombong ya, tapi pertanyaannya itu aja. Itu saya udah klaim di awal. Saya udah tahu jawabanmu ke arah mana. Saya ngerti, paham saya. Pasti kau tanyakan sesuatu yang nggak ada di Quran. Dan saya sudah punya jawabannya. Itu yang jadi masalah bagi kamu. Sama halnya gini Meme Bos ya. Gua tanya, siapa yang nyundatin namanya? Yang nyundatin Yesus siapa? Ayo namanya, ayo. Sama kan gitu. Iya, makanya itu. Kalau mau fair-fairan kan, ya kan, ya jangan kemana-mana deh, jangan kemana-mana. Manusia itu punya silsilah nggak? Punya. Kalau nggak punya silsilah, manusia bukan? Bukan. Nah, Paulus punya silsilah nggak? Enggak. Berarti Paulus Nggak. apa? Bukan manusia. Nah, ayo mau kemana? Ayo, kalau saya balik ke situ, ya kan? Enggak. Enggak berani. Iya, makanya itu. Jadi ya alhamdulillah gitu loh. Otak kita itu masih nggak bodoh-bodoh banget lah. Nggak bodoh-bodoh banget Pertanyaannya lah. tadi itu kan keilahian, daging itu bukan keilahiannya, betul Bang Arti? Iya. Kalau jasmani ini daging bukan? Ya daging. Daging, oke. Di Kolose 2 nomor 9 itu apa? Bang Arti coba Pak. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Aduh, kalau bahas jasmani Bible, aku kalau bahas Bible, mohon maaf nih teman-teman, pusing kepalaku. Gak nyampe aku. Gak nyampe. Ya kan kalau pertanyaan gini, bahwa daging itu bukan Tuhan kata dia. Sedangkan di sini di Kolose 2 nomor 9 itu jasmania. Ya, sabar. Ini ya. Saya teruskan lagi ya, Pak Kang. Oke, Tadi kan lanjut. dipotong sama dia nih, kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu kan gitu kan. Kenapa nggak diteruskan sama dia kan? Segala sesuatunya sebagai apa? Sebagai petunjuk, Petunjuk. sebagai rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Betul nggak ini? Betul. Saya tanya sekarang, sebagai petunjuk ini sesuai dengan kehendak siapa? Allah. Allah. Sebagai rahmat sesuai dengan kehendak siapa? Allah. Kabar gembira bagi orang-orang muslim sesuai dengan kehendak siapa? Allah. Lah ya sudah. Allah. Sudah. Ayo. Ayo. Mau kemana? Nggak Kenapa bisa. kabur, Me? Ya harus kabung. Bang Edwin naik, Bang Edwin. Kalau Bang Edwin nggak naik, saya yang naik loh. Bang Edwin naik. Coba Bang Edwin naik nggak dia? Tuh sombong kan, Bang Edwin nggak mau naik, sombong emang. Naik itu Lewat doang. Lewat Gue doang. turunin lagi ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lah wabarakatuh. wong saya minta naik malah ditarik ya, jadi double merahnya tuh mana ini? Tuh kan alasan aja kan, alasan tuh Apakah alasan perlu ya saya kan. screenshot? Udah. Apakah itu permintaan kehendak kamu atau kehendakku? Mau tak screenshot sudah terlewat, jadi nggak bisa lagi kan membuktikan. Wah ini lucu, Win. Barusan lucu, Win. Meme Bos, Win. Betul. Nanti gue minta Anda- tuh ke sobat Bang Gini Bang Yan, Ardi ya. gini Bang Yan, sampean bilang lucu nggak punya buktinya, saya yang punya buktinya, masalahnya tak live kan, itu masalahnya kan gitu. Oh, bener. Ternyata live juga aja. Iya kan, Bang Yan cuman bilang lucu, nggak punya bukti, saya nggak dengerin nggak apa-apa, tapi punya bukti. Kacau. Mantap. Ini Ada yang minta naik, Hos. Naikin, Hos. Nah, dah. Tuh. Oh, ini siapa nih? Muslim Kristen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardiansyah, apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Kabar saya baik, Bang. Sehat walafiat. Iya, Bang. Alhamdulillah. Gimana, Bang? Kabarnya, Bang?
Alhamdulillah sehat walafiat bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan masuk ya? Atau dari tadi? Dari tadi like saja bang. Oke, nggak apa-apa. Santai aja kita di sini. Buat pertanyaan. Pertanyaannya Pak Jack ini naik ke sini kehendak Pak Jack atau bukan? Bagaimana bang Yan? Apakah kehendak Bang Jewan ke sini naik atau bukan? Awal mulanya adalah kehendak, dan kehendak itu Awal mulanya kehendak. jadi kehendak. Pada mulanya repot kalau sudah pada mulanya ini. Enggak, aku gini ya. Yang heran tuh gini loh, teman-teman. Yang bertanya dia, harusnya yang tantrum yang nggak bisa jawab, harusnya itu saya gitu loh. Betul kan? Logisnya betul nggak gitu? Dia membaca ayat An-Nahl 89, tetapi dia tidak berbicara apa konteks dalam An-Nahl 89. Pertanyaan saya lain, tahu, yang Bang. dibaca lain, pertanyaan lain. Saya tahu itu bang. Iya, saya kalau lari ke konteks juga bisa aja sih. Cuman saya menggunakan metode yang lain juga. Langsung skakster gitu loh. Kalau Kalau bagusnya tadi Bang Adriansyah langsung jawab. Sudah, aku tahu sudah pertanyaanmu. Mantap. Oke, kita sapa dulu. Ada yang masuk, Bang Alboin. Selamat malam. Iya. Malam. Malam. Gimana Muslim Bang? Kristen Bang. Kristen Bang. Saya Konghucu. Konghucu. Jangan apa-apa Konghucu. Memang KTP kamu Konghucu ya, betul? Benar, saya Kalimantan, orang Dayak. Oh, silakan Bang Ardi. Kok si Mamora, Konghucu kok Fernandes si Mamora? Gimana ada Konghucu Fernandes? Ya ini biar ada. Kemarin kan belum ada. Hari ini. Biar ada. Nggak, gini aja deh. Saya izin makan ini dulu ya teman-teman. Saya kan barusan tadi beli citato gitu kan. Saya kan kalau malam suka haus ya, maka saya izin makan citato dulu ya teman-teman ya. Lanjut Bang Erwin dulu. Ya. Sombong kali mau makan di sana aja. Iyalah. Kita nggak ditawarin, ya dipamerin ya kan? Lanjut. Dosanya gede banget tuh. Tapi Udah ada nama si Mamora itu di Kalimantan, asli Kalimantan atau gimana Bang? Asli. Enggak lah, si Mamora mana Bang? Si Mamora itu Sumatera Utara Bang. Aduh. Saya asli Kalimantan. Nama si Mamora Bang. Ya itu nama saya. Dikasih dari Sumatera, orang Sumatera yang ngasih. Oh. Berarti nama hadiah lah ya si Mamora itu ya. Ya, sahabat saya. Saya pakai dia. Siap. Ada yang mau Bang, disampaikan? gini, Bang? sebentar Bang Erwin. Ya, Coba Bang, lanjut. apakah betul Abang agama Konghucu? Tolong bagaimana di keagamaan Konghucu, ajaran Konghucu, silakan. Kita akan tahu ya. Silakan. Ini pengen tahu apa? Pengen tahu banget. Banget. Biar saya terangkan. Konghucu itu hanya mempercayai pada dasarnya fakta yang bisa memberikan rezeki. Intinya tidak percaya kepada yang tidak dilihat. Hanya percaya kepada yang dilihat dan faktanya terbukti. Itu kepercayaan Konghucu. Mana ada Konghucu kayak gini? Nah, Makanya ngarang dia. Biarin aja Bang Ardi. Kan saya nanya pertanyaannya ajaran Konghucu, tolong jelaskan gitu loh. Bertanya atau mau dijelaskan Ya, terserah. silakan ajaran Konghucu gimana silakan. Kita kan penasaran pengen tahu juga ya kan. Saya bilang tadi ini pengen tahu. Kalau udah tahu nggak usah ditanya. Kalau mau bertanya berarti tidak tahu. Kita itu ingin penjelasan itu memastikan Anda itu benar-benar Konghucu atau cuman ya pengakuan saja gitu loh Bang. Karena ini
kalau Anda ini hanya pengakuan saja dan Anda tidak bisa mendefinisikan Konghucu itu seperti apa, kan lucu itu. Nggak ketawa, nggak ada yang perlu diketawain karena Yang ketawa siapa? Nggak ada yang ketawa. kok dibilang Nggak ada yang lucu. ketawa. Asal usul agama Konghucu itu dari mana, Bang? Asalnya dari mama, usulnya dari bapak. Abang ini nggak jelas ditanya, nggak jelas, Mabok ini orang mabok. nggak jelas. Sama kayak kamu, asal usul kamu dari mana? Nah, kan. Nah. Jadi kalau mabuk itu, Bang, ditambahin lagi aja kalau masih tanggung, Bang. Kalau masih tanggung enak ditambahin, mumpung masih jam 11:30, Bang. Masih ada kesempatan lebih mabuk. Oke, pertanyaannya udah gampang lagi nih, Bang. Abang mengaku abang Konghucu. Kelenteng tempat ibadahnya Konghucu kan, kelenteng kan, betul, Bang? Iya. Oke. Kelenteng tertua di Indonesia di mana, Bang? Silakan. Simpel kok. Aku tidak tahu, Bang. Apa, Bang? Nggak tahu, Bang. Nggak tahu. Loh, kamu kok menghina saya, nanti kamu saya santet. Kamu mau saya santet dari sini. Bang Yan, saya nggak tahu, Bang Yan. Nggak tahu. Saya nggak tahu, ya, nggak tahu. Tanya apa, Bang Yan? Ya, berarti ini bukan Konghucu, udah. Kalau Konghucu pasti tahu. Karena kelenteng tertua itu ada di Indonesia gitu loh. Makanya pertanyaannya sangat mudah, nggak usah ajaran deh. Kelenteng tertua di Indonesia di mana? Namanya apa? Atau di mana aja deh? Kelenteng itu tempat ibadahnya via Buddha apa Hindu? Ampun, Bang Yan, ampun. Gua bilangin tadi Konghucu itu kelenteng itu tempat ibadahnya ke orang Konghucu. Gimana sih lu? Ini parit apa jalan, Bang Yan? Ini bukan Konghucu dia, bukan Konghucu dah. Buddha. Bang Yan, ini parit apa jalan, Bang Yan? Ini yang namanya Erwin, bisa diem nggak? Kalau nggak gua sumpel pakai celana dalam. Ini parit apa jalan, Bang Yan? Parit apa jalan ini, Bang Yan? Ini kadang-kadang ya ngaku-ngaku Konghucu gitu loh. Aduh ya Allah. Pertanyaannya nyeleneh lagi. Kelenteng itu tempat ibadahnya Buddha. Gimana sih? Nanti lama-lama ini parit apa jalan nih, bingung dia. Parit sama dengan jalan. Ujungnya akulah jalan kebenaran dan hidup, nyembah jalan rupanya. Pantesan nggak nyampe-nyampe ya. Pasti nggak nyampe-nyampe. Orang di jalan terus ya kan tiap hari kan. Nah, itu. Panas. Kalau nanti yang panas oten, berarti kawannya bagian. Mikirnya jalannya dipikirin terus. Aduh. Jalannya sudah ada. Kenapa harus dipikirin terus jalannya? Harusnya tujuannya dipikirin. Bagaimana bisa menuju sana? Nanti di jalannya itu ada duri, ada batu. Itu yang harus dipikirin gitu loh. Gara-gara takut ditanya sama Bang Ardiansah, ngaku pula Konghucu. Makanya Bang Ardiansah, jangan ditunjukin suntiknya dulu. Pasiennya kabur. Gimana mau disuntik orang? Kalau Esau ini tidak menuhankan Yesus. Esau, selamat subuh. Ya, selamat malam, Bos. Iya, silakan. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanya atau mau bertanya, silakan. Ya, lucu.
Bang Esau habis berapa botol Bang Esau? Habis berapa botol? Bang Esau ini saya sering juga diskusi dengan beliau. Beliau ini mengklaim dirinya sebagai pengikut umat Nasrani, bukan Kristen. Kenapa Bang Esau nggak percaya Yesus Tuhan, Bang Esau? Bang Esau, kenapa nggak percaya Yesus Tuhan? Nanti dibidatkan sama Oten, Bang Esau. Ya, tidak apa-apa. Oke, kalau gitu Bang Esau pernah baca Epipanius, betul? Ya, sudah saya adalah seorang manusia biasa yang memang enggak. Saya pertanyaan saya simpel. Bang Esau pernah membaca Epipanius? Epipanius, baba gereja awal. Oh, iya. Kenapa? Ya. Gimana Bang? Pernah Bang? Ya, kalau beberapa literasi dari kegerejaan isu masuk itu adalah Tuhan yang memang proses. Oh bukan, nggak ada di situ. Ini kalau Epipanius ini membicarakan tentang Paul. Pertanyaannya, Abang tentang Paul ini bagaimana? Maksudnya Saulus? Iya, Saul, Paul. Kan namanya Paul Bang. Saul namanya kan. Iya. Kalau di luar sana Paul. Ya, kalau Saulus yang saya pahami dia adalah orang-orang pagan yang memang mengajarkan Oh sudah, thank you, mantap Esau, betul. Ya, jelas. Itulah Epipanius. Suaranya pelan, woi. Lanjut.